wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih di tasrif fi'il, tasrif istilahi, dan kita masih di bab fa'ala yaf'ulu. Alhamdulillah kita sudah tasrifkan fi'il salim yang masuk dalam fa'ala yaf'ulu. Sudah juga kita tasrif fi'il mahmuz yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Kita juga sudah tasrif fi'il mudha'af yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Kita sudah tasrif fi'il ajwaf yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Sekarang kita akan tasrif fi'il jenis terakhir yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Ingat, yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu yaitu fi'il nakis. Fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Ingat kembali dulu fi'il nakis itu apa? Syukur? Apa itu fi'il nakis? Lam? Lamnya. Yakin? Bukan di ain. Kalau di ain? Ajwaf. Itu fi'il nakis. Fi'il yang huruf ilahnya itu di lam kalimah. Sudah ingat kembali ini? Itu namanya fi'il nakis. Lihat tasrifnya. Da'a yada'u da'awatan. Da'iyun mada'uun udu'u. La tada'u mada'a mada'a mida'a. Du'iya yuda'a. Fi'il nakis. Ya masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Banyak masalah. Banyak masalah. Kita ambil dulu ini baru sekaligus kita baca ceritanya fi'il ajwaf sama fi'il nakis ya. Sekaligus. Kita mulai dari awal. Da'a. Da'a. Wazannya apa? Wazannya? Apa? Fa'ala. Ketika kita tasrif, ingat alif ya Ana sudah bilang. Alif itu hanya dua bentuknya. Apakah dia asli waw atau asli ya atau ditambah dalam kalimat. Paham ini? Itu alif. Tidak ada dia bentuknya bentuk asli. Kalau ada alif pasti dia waw atau ya. Dan kalau dia 3 huruf yang membuat kita bahagia sebenarnya tidak perlu tasrif. Kalau dia 3 huruf. Tidak perlu tasrif. Karena ada kaidah penulisan. Kalau dia tulis lurus, maka itu asli waw. Tapi kalau dia tulis bengkok, alifnya bengkok, maka itu asli ya. Dari sisi penulisan, ini kalau 3 huruf. Ini, da'a, dia tulis apa itu? Lurus atau bengkok? Berarti siapa aslinya? Siapa aslinya? Oh, wow. Tapi coba dia tulis bengkok. Seperti hada. Dia tulis apa ini alifnya? Bengkok. Berarti siapa itu? Itu dipastikan. Itu sudah dari penulisan dibedakan. Supaya orang langsung tahu. Oh ini aslinya wow. Ini aslinya. Paham kan? Ini kalau di akhir. Kalau di tengah kan pasti lurus semuanya. Itu butuh lihat tasrif. Di tengah kan kemarin yang ajwaf. Antum butuh tasrif. Kola untuk menentukan aslinya. Tasrif dulu. Kola yakulu. Oh wow. Paham kan? Jelas kan? Kalau ini tidak perlu. Sekedar antum lihat tulisannya. Antum langsung tahu asli wow. Berarti ini kan da'a. Ya da'a. Dia berwazan. Da'a ini berwazan fa'ala. Berarti apa aslinya sebelum begitu? Apa? Da'awa. Nah, kemudian kenapa jadi alif? Ini pertanyaan kita ini. Sama dengan kaidah sebelumnya. Kaidah di fi'il ajwaf. Tahu kaidah di fi'il ajwaf? Waw jadi alif. Apa kaidahnya kemarin? Siapa yang tahu? Jika ada waw sebelumnya berharokat fathah. Masih kurang satu kata. Itu dia. Kalau ada waw berharokat. Harus itu.
Karena kalau hanya sekedar ada waw sebelumnya fathah belum tentu. Seperti qaul. Qaulun. Antum enggak bilang kola. Kenapa? Wawnya sukun. Paham? Harus kaidahnya lengkap. Harus kaidahnya lengkap. Apa kaidahnya ini? Tadi sudah disebutkan. Waw berharokat. Sebelumnya fathah. Maka pasti jadi alif. Paham kaidahnya? Ada waw berharokat. Sebelumnya fathah. Jadi alif. Paham Sapri? Yakin? Selesai. Yada'u. Kalau ini saudara, tidak ada sebab sorof. Ini sebab nahwu saja. Yada'u. Apa wazannya fa'ala sekarang? Yaf'ulu. Berarti yada'u. Apa aslinya? Seperti ini kasih harokat. Yada'u. Paham ini? Begitu aslinya. Hanya saja dhamma ini berat di atas waw. Yada'u. Berat. Akhirnya mereka hilangkan dhammanya. Jadilah yada'u. Di nahwu itu urusannya. Mereka bilang dhamma muqaddaro. Kan di nahwu itu dhamma yang disembunyikan pada fi'il mudhari mu'tal. Pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya kan sudah kita lewati di nahwu. Jadi asalnya ini sebenarnya yada'u. Tapi karena berat dhamma di huruf terakhir, paham ya? Akhirnya mereka hapus dhammanya. Ketika dihapus dhammanya, jadilah itu yang di atas. Yada'u. Dipahami nih? Jelas. Berikutnya. Da'watan. Ada masalah itu? Da'watan. Ada masalah? Ada masalah ini? Apa itu? Itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena ini kan masdar. Masdar itu kan tidak harus fa'lan. Bisa fa'latan. Antum paham? Paham? Kan fa'lan bentuk aslinya. Kalau dia muta'addi. Tapi bisa tambah ta. Menjadi apa? Fa'latan. Berarti ini da'watan. Tidak ada masalah. Ayub. Kenapa ini Ayub? Wawnya tidak diubah jadi alif. Padahal dia berharokat. Tidak. Perhatikan pertanyaan saya. Nah, kenapa wawnya ini tidak diubah ke alif seperti di sini? Itu saja. Kenapa tidak diubah ke alif? Karena huruf sebelumnya sukun. Paham? Cara diubah menjadi alif apa? Dia berharokat sebelumnya fathah. Jelas ya? Jelas alasannya? Itu dia. Ahsan. Mantap. Intinya paham pertanyaan itu setengah dari jawaban Sapri. Kan saudara? Paham pertanyaannya. Da'watan tidak ada masalah. Alhamdulillah dalam tasrif. Tidak ada masalahnya. Terus setelahnya. Setelah da'watan. Da'iyun. Da'iyun. Apa wazan isim fa'il? Fa'ilun. Ini seakan-akan tidak ada masalah. Da'iyun. Mirip dengan fa'ilun. Tapi coba buat dulu. Coba buat. Kataba. Buat wazan fa'il. Kataba. Nasoro. Nasoro. Khoroja. Da'awa. 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 Itu aslinya. Da'iwun. Itu aslinya. Bukan da'iyun. Paham ini? Dipahami ini? Itu aslinya. Tapi sebelum waw kasroh. Kasroh cocok dengan apa? Cocok dengan apa? Maka jadilah itu. Dipahami ini? Dipaham kenapa ini jadi ya? Padahal ini waw. Kan dari sana. Dari da'awa. Kok jadi da'iyun? Dari mana ya? Jawaban kita apa? Karena kasroh sebelumnya. Kasroh cocok dengan siapa? Kasroh cocok dengan siapa? Iya. Dipahami? Paham kenapa jadi ya?
Sapri? Yakin? Firman? Kenapa jadi ya? Karena terletak selekas kasroh. Abdillah? Kenapa jadi ya itu Abdillah? Ahsan. Abdillah sekarang Masya Allah. Iya. Kita cari lagi yang lalai nanti. Kayaknya Abdillah sudah lumayan lah. Nah. Iya. Sudah tidak menghayal dalam pelajaran. Da'yun. Terus setelahnya. Setelahnya. Nah. Mad'uwun. Ini masalah ringan sekali. Coba. Wazannya dulu. Wazannya dulu baru kita buat yang lain. Hah? Maf'ulun. Coba kataba. Khoroja. Qotala. Da'awa. Itu aslinya. Mad'uwun. Kena kok eda gom. Ketemu dua huruf sejenis. Sebelumnya sukun, yang kedua berharokat. Kena kok ada tasdid. Kok ada idgham. Maka wajib di idgham. Jadilah mad'uwun. Terus berikutnya. Ud'u. Ini gampang. Kan dari fi'il mudhari. Coba buat. Yad'u. Proses. Langkah pertama. Hapus huruf mudhari'nya. Langkah kedua. Tambahkan alif. Langkah ketiga. Harokati alif. Kalau sebelum akhirnya di dhamma, alifnya diapain? Di dhamma. Langkah terakhir. Kan dia huruf fi'il mu'tal kan? Berarti hapus apanya? Huruf terakhir. Jadilah ud'u. Itu dia. Dah. Kemudian berikutnya lagi. La tad'u. Kalau ini kan juga dari situ. Dari yad'u. Masuklah nahi. La nahi alat penjazam. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Dijazam dengan apa? Penghapusan huruf terakhir. Huruf waw. Paham Sapri? Belum. Karena ini nahwu. Bukan sorof. Kalau antum ingat di nahwu Sapri. Maka antum akan mudah ini pembahasan. Yang gini Sapri di nahwu. Kalau fi'il mudhari sahih akhir. Ya, kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir. Sahih al-akhir. Maka huruf terakhirnya kalau masuk alat penjazam disukun. Iya enggak Sapri? Misalnya yaktubu. Masukkan la. Kan begitu dah. Tapi kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Maka hilang huruf terakhirnya. Yaitu hilang waw, atau hilang alif, atau hilang ya. Misalnya, yad'u, masukkan la. Ingat yang saya bilang tadi? Hilang waw, hilang alif, hilang ya. Yad'u. Masukkan la. La. Lam yada'. Jangan diubah harokatnya. Hilangkan saja huruf terakhir. Itu saja. Yad'u. Jadinya. Dia masih sukun. Kan kalau sahih akhir Sapri sukun. Misalnya ada kata yaktubu. Yaktubu. Masuklah kan jadi la yaktub. Gitu kan. Kalau mu'tal akhir. Hilang waw, hilang alif, hilang ya. Hilangkan saja. Misalnya, yad'u. Masukkan la. La. La, saudara, la. La yad'u. Apa yang hilang? Wawnya. Itulah ini. La tad'u. Cuman diganti ya-nya menjadi apa? Ta. Paham berarti? Berarti la tad'u. Apa yang hilang? Sapri? Itu dia.
Nah, terus berikutnya. Berikutnya. Hmm? Hmm? Apa? Mada'a. Apa aslinya? Ingat. Itu koedah tadi. Sekarang, tadi kan anak sudah tanamkan ke antum. Sudah tanamkan ke antum kan? Kalau dia tulisannya di akhir kan tinggal dikasih lurus atau bengkok. Kalau aslinya waw dikasih lurus. Kalau aslinya ya dikasih bengkok. Itu kalau di posisinya dia ketiga. Sekarang lagi. Itu kalau posisinya di keberapa? Ketiga. Hitung hurufnya. 1, 2, 3. Oh, bengkok lurus. Itu diperhatikan. Tapi kalau posisinya keempat sampai ke atas. Kan nanti dia bisa posisinya ke-7. Itu huruf terakhir. Kalau posisinya sudah mulai naik lebih dari 3. 4, 5, 6, 7. Maka semuanya ditulis bengkok. Tidak ada lagi yang ditulis lurus. Itu yang ditulis bengkok atau lurus kalau dia ketiga. Paham ini? Ini saudara berlaku umum untuk isim dan fi'il. Umum. Paham? Isim dan fi'il. Contoh. Da'a fi'il. Contoh isim misalnya. Fata. Ini isim ini. Saya tulis bengkok. Berarti apa ini akhirnya? Iya. Hitung. 1, 2, 3. Paham ini? Saya tulis lagi satu kata. Aso. Aso. Sama-sama alif. Tapi saya tulis apa itu? Bengkok atau lurus? Lurus. Berarti siapa aslinya? Wow. Dipaham? Tapi ingat. Ini kalau posisinya ketiga. Hitung 1, 2, 3. Kalau posisinya lebih dari 3 alifnya. Dia ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Seluruhnya dia ditulis bengkok. Walaupun aslinya waw. Itu sekarang. Dipahami nih? Dipahami nih kaidah? Ini sebenarnya bukan kaidah sorfiyah, bukan kaidah nahwiyah. Ini kaidah qat'iyah, kaidah penulisan. Kaidah dalam apa? Penulisan. Jelas ini? Tapi kita selipkan supaya antum langsung tahu langsung. Sekarang ketika antum sudah tahu ini. Mada'a. Kalau antum pakai kaidah tadi anak kasih, antum akan kasih tahu ini ya. Bukan, ini karena sudah lebih dari 3. Lihat, 1, 2, 3, 4. Keberapa dia sekarang? Keempat. Makanya walaupun waw ditulis bengkok. Sekarang pertanyaannya. Mada'a, apa aslinya? Apa aslinya? Apa? Mada? Wazan? Apa? Alun. Pertanyaannya, kenapa jadi alif Abdillah? Kan aslinya mada'awun. Kenapa jadi alif? Kan aslinya mada'awun. Kok jadi mada'a? Sebentar antum akan ingat. Fajrin. Kenapa bisa diubah menjadi alif? Betul. Huruf waw diubah menjadi alif. Tapi saya mau tahu kenapa jadi alif. Ada sebabnya. Ada kaidahnya. Kenapa? Inilah bedanya rumah bahasa Arab Fajrin. Harus ditahu aslinya. Nah, harus tahu semuanya. Kenapa begitu? Iya. Firman. Karena cocoknya? Tidak. Itu kalau sukun. Ini masalahnya tidak sukun. Kemarin itu alif cocok dengan fathah kalau dia sukun. Ini masalahnya Bu. Itu kan kalau terjadi perpindahan harokat. Dah dipindahkan alif cocok dengan fathah. Dah kaidahnya belum tepat.
Kodenya belum tepat. Iki. Itu yang cocok. Waw berharokat. Sebelumnya fathah. Maka cocoknya diubah jadi alif. Itu kaidahnya. Paham Firman? Saudaraku. Yakin betul sudah? Yakin? Yakin? Hadirin. Apa kaidahnya tadi? Nah itu dia. Itulah di sini, itu ilmunya yang penting. Bukan hanya sekedar. Itu. Jadi nanti itu antum baca kitab, kuat jadinya, bukan sekedar baca. Antum sudah tahu aslinya apa, kenapa saya baca begitu. Bukan hanya sekedar kita belajar bahasa, dikasih tahu teori, begini, enggak. Ini kita semua harus tahu kenapa. Karena harapannya nanti antum jadi guru semuanya. Bisa mengajarkan orang. Minimal pesantren kecil di rumah bersama anak dan istri. Nah, ya enggak saudara? Paham gini? Iya, baik. Selesai. Mada'a, mada'a, mida'a. Berikutnya. Mida'a. Aslinya. Mida'awun. Mida'awun. Kenapa jadi mida'a? Ahsan. Jadi mida'a. Terus berikutnya. Berikutnya setelah mida'a. Mada'a, mada'a, mida'a. Setelah itu. Ulang. Du'iya. Apa aslinya Afgan? Apa? Du'iwa. Kan majhul saudara. Ini kan fi'il mudhari aja. Majhul. Majhul kan dhamma yang pertama, kasroh sebelum akhir. Kan begitu? Jadi du'iwa. Kenapa jadi ya? Afgan? Itu sudah jadi kaidah. Kalau ada waw terletak setelah kasroh, maka waw diubah menjadi ya otomatis. Dipahami nih? Sapri? Yakin? Tadi da'a. Nggak diubah ke ya. Karena sebelumnya fathah. Kalau ini sebelumnya apa? Kasroh. Diubah menjadi apa? Ya. Sisa satu. Apa itu? Terakhir. Yuda'a. Fadl. Yuda'a. Aslinya. Waktu pesantren. Antum hafal wazan ini? Belum hafal wazan? Sekarang yuda'a. Apa aslinya? Yuda'awu. Ahsan. Yuda'awu. Terus, kenapa jadi yuda'a? Itu pertanyaan terakhir, setelah itu kita akan baca. Kenapa jadi yuda'a? Nah aslinya yuda'awu. Jelaskan. Fadl. Apa itu? Huruf sebelum waw? Fathah. Terus? Fathah cocok dengan? Fathah cocok dengan? Alif. Bukan itu. Enggak cocok kaidah itu di situ diterapkan. Ayub.
Kalau ada waw sebelumnya fathah, wawnya diubah jadi alif. Sama di kaidahnya Fadil. Berarti kan anak akan bilang fathah cocok dengan alif. Sama itu, cuman dibalik saja. Kalau ada waw sebelumnya fathah, diubah jadi alif. Gitu. Ayub. Gitu Ayub. Enggak. Enggak begitu. Rumah 3. Jadi sekalian saya lihat. Rumah 3. Kan yuda'a. Jadinya aslinya yuda'awu. Kenapa jadi yuda'a? Iya. Waw berharokat. Tidak perlu dibilang dhamma. Kan nanti kasro. Nanti fathah. Intinya waw berharokat. Sebelumnya fathah. Maka dia diubah menjadi alif. Ayo. Apa kaidahnya? Fadil? Apa kaidahnya Fadil? Itu dia. Waw berharokat. Sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Paham Ayub? Apa kaidahnya Ayub? Jadi dia kurang satu kata tadi. Waw berharokat. Harus bilang berharokat. Karena kalau dia sukun, bukan begitu. Kaidahnya lain. Jelas? Selesai. Semua kata yang mirip dengan ini, pasti begitu ceritanya. Pasti begitu ceritanya. Antum dapat kata roja. Sama itu. Tasrifnya. Roja yarju. Rojawatan. Rojiun marjuun. Urju. Latarju. Marja. Marja. Mirja. Nah. Mirja. Rujia. Rujia. Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Ini. Rujia. Yurja. Ceritanya sama. Kan bentuknya sama. Paham ini? Kapan sama ini bentuk begitunya, akan sama tasrifnya. Ketika sama tasrifnya, sama ceritanya. Ceritanya itulah di sini. Itulah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tasrif. Kalau tasrif semua orang. Biar burung kakak tua saya di rumah bisa. Tinggal diajarkan. Paham ini? Tapi menceritakan ini yang dia susah. Inilah namanya pelajar. Dia tahu ceritanya. Kalau orang awam cukup. Oh jadinya da'ah. Itu juga orang awam. Tapi kalau kita anak pesantren harus tahu kenapa jadi da'ah. Dipahami ini kan? Harus ditahu itu. Iya. Kita baca. Kita baca untuk fi'il ajwaf. Karena fi'il mudha'af kita sudah baca ceritanya. Fi'il ajwaf. Lihat bukunya. Kita baca sama-sama. Fi'il ajwaf dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan. Sebagaimana berikut. Qala. Dengarkan baik-baik. Lihat dan dengar. Cukup begitu. Lihat dan dengar. Kaidahnya. Qala. Asalnya adalah qawala. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif. Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Perhatikan alasannya. Alasannya itu yang penting sekali. Paham ya? Iya. Yakulu. Asalnya adalah yakwulu. Kemudian karena huruf waw berharokat. Sementara dia adalah huruf illat. Tahu huruf illat ya? Huruf sakit. Dan sebelumnya ada huruf qaf sukun. Sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan harokat huruf waw ke huruf qaf. Paham ini? Berikutnya lagi. Qailun. Asalnya adalah qawilun. Perhatikan kaidahnya. Qailun asalnya adalah qawilun. Kemudian karena huruf waw. Kemudian huruf waw diubah menjadi hamzah. Kenapa?
karena dia terletak setelah alif tambahan. Perhatikan baik-baik alasannya. Itu saudara yang paling penting. Dipahami ini? Itu yang paling penting. Iya. Yeah. Dan inilah tujuan buku ini tulis. Paham kan? Kan anak pernah dipanggil sama Ustaz Hidir di meja habis belum ngajar. Dia bilang, kenapa jadi begini ini? Diceritakan. Belum tanyakan waktu itu kata madun. Kenapa jadi madun? Yang kita ceritakan sebelumnya. Artinya kalau kita nanti belajar, kan setelah ini kita akan belajar kitab kedua. Waktu itu belum lagi ajarkan itu kitab. Amthilah tasrifiyah. Contoh tasrif. Contoh tasrif artinya hanya tasrif, tidak ada cerita. Paham? Disinilah ceritanya. Inilah sebabnya kenapa saya masukkan ini cerita. Dulu tidak ditulis ini cerita. Cuman tadi itu yang dalam kurung, dalam kotak. Amin. Cerita ini ditambah berikutnya. Kenapa bisa begitu? Karena dulu saya hanya terangkan di papan. Yang mendengar, menulis atau memahaminya. Tapi ternyata ini cerita perlu. Itulah sejarahnya kenapa ditambah. Karena harus ditahu ini. Kenapa jadi begitu? Seperti qailun. Ini bahaya kalau kita lihat kamus kalau tidak tahu aslinya. Kalau tidak tahu apa? Aslinya. Aslinya lihat. Diperhatikan baik-baik. Dan alasannya. Kenapa diubah ke situ? Itu penting. Alasannya. Iya. Karena itu kaidah yang diberikan oleh ulama kita. Kenapa jadi begitu? Ini penting sekali. Dari waktu itu saya merasa penting sekali diketahui itu. Dan memang ulama kita masalahnya jelaskan. Cuman kita kadang tidak tuangkan. Takut sulit. Tidak dipahami oleh yang belajar. Tapi sebenarnya mudah. Mudah sekali. Nah, mudah sekali. Ini itu tadi. Kemudian berikutnya makulun. Makulun. Asalnya adalah makuwulun. Makuwulun. Kemudian karena huruf waw berharokat sementara dia huruf ilat. Dan sebelumnya ada huruf qaf sukun sementara dia huruf sahih. Maka dipindahkan harokat huruf waw ke huruf qaf. Tapi ingat, tidak harus qaf dan waw nanti ya. Tidak harus qaf. Boleh huruf lain. Ini kebetulan contohnya saja. Kebetulan contohnya saja. Iya. Kemudian setelah itu apa? Bertemu dua sukun. Maka dihilangkan salah satu wawnya. Itulah jadinya makulun. Paham ini? Karena dihilangkan salah satu wawnya. Bertemu dua sukun. Kul. Asalnya adalah kul. Kul. Asalnya adalah kul. Kemudian huruf waw dihilangkan karena bertemu dua sukun. Langsung kul. La takul. Asalnya adalah la takul. Kemudian huruf waw dihilangkan karena bertemu dua sukun. Jadilah la takul. La takul. Kemudian makolun. Asalnya adalah makwalun. Makwalun karena maf'alun. Wazan isim zaman dan makannya. Maf'alun, maf'alun. Jadi makolun asalnya makwalun. Kemudian karena huruf waw berharokat sementara dia huruf illah dan sebelumnya huruf qaf sukun sementara dia huruf sahih. Sama semua ceritanya. Maka dipindahkan harokat huruf waw ke qaf. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia terletak setelah fathah. Ini baru kaidah itu. Kalau wawnya sukun. Kalau wawnya apa sukun. Kalau wawnya berharokat sebelumnya berharokat fathah lain ceritanya. Dipahami ini? Jadi pisahkan cerita yang satu dengan yang lain. Mikolun mirip. Asalnya adalah mikwalun. Kemudian karena huruf waw berharokat sementara dia huruf ilat. Dan sebelumnya ada huruf qaf sukun sementara dia ada huruf sahih. Maka dipindahkan harokat huruf waw ke qaf. Kemudian waw diubah menjadi alif karena terletak setelah fathah. Jelas ini? Berikutnya lagi. Kila. Kila. Asalnya ada kuwila. Kemudian harokat huruf waw dipindahkan ke huruf qaf. Setelah sebelumnya harokat qaf dihapus karena berat. Perhatikan itu. Jadi dipindahkan harokatnya waw ke qaf. Tapi sebelumnya hapus dulu harokat apa? Qaf. Paham ini? Hapus dulu. Karena apa alasannya? Berat. Karena kan kuwila. Berat katanya domanya. Dihilangkan domanya.
Setelah itu dipindahkan harokatnya apa? Waw ke mana? Ke kof. Ke kof. Karena berat. Menjadi kiula. Jadinya apa? Kiula. Setelah itu waw diubah menjadi ya agar sesuai dengan harokat kasroh sebelumnya. Paham itu? Paham itu? Alhamdulillah. Berikutnya. Yuqalu. Asalnya adalah yukwalu. Kemudian karena huruf waw berharokat sementara dia huruf ilat. Dan sebelumnya ada huruf qaf sukun sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan harokat huruf waw ke huruf qaf menjadi yuqaulu. Setelah itu huruf waw diubah menjadi alif agar sesuai dengan harokat fathah sebelumnya. Jelas? Selesai. Sekarang fi'il nakis. Cerita terakhir untuk bab ini. Fi'il nakis dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan sebagai berikut. Pertama da'a. Asalnya adalah da'awa. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Selesai. Da'iyun. Asalnya adalah da'iwun. Kemudian huruf waw diubah menjadi ya karena sebelumnya kasroh. Amin. Mada'uwun. Asalnya adalah mada'uwun. Kemudian diidgham huruf waw pertama ke huruf waw yang kedua. Karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertama sukun serta huruf kedua berharokat. Mada'a asalnya adalah mada'awun. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Mida'a asalnya adalah mida'awun. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Du'iya asalnya adalah du'iwa. Kemudian huruf waw diubah menjadi ya karena dia sebelumnya kasroh. Yuda'a asalnya yuda'awu. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Itu kaidah diulang-ulang terus. Selesai. Adapun fi'il misal. Kan kurang dah. Yang ada di kotak itu hanya ada salim, mahmuz, mudha'af, ajwab, nakis. Tidak sempurna kan semuanya? Di situ. Adapun ini faedah penting sekali, berharga sekali. Adapun fi'il misal. Karena ini berdasarkan penelitian yang sangat panjang. Setelah meneliti para ulama kita. Meneliti semua kosakata dalam bahasa Arab. Inilah kesimpulannya. Adapun fi'il misal dan fi'il lafif. Tidak ada yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Masya Allah. Ingat baik-baik. Fi'il misal. Tidak ada yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Kalau antum dapat wa'adah. Misalkan. Tidak mungkin wa'ada yau'udu. Tidak mungkin. Tidak ada. Paham? Dipahami ini. Antum dapat kata walada. Tidak mungkin yaf'ulu. Fi'il mudhari'nya. Karena fi'il misal tidak ada yang berwazan yaf'ulu. Dipahami ini. Demikian pula fi'il nakis. Fi'il lafif. Kalau antum dapat fi'il lafif. Begini. Fi'il lafif itu kan contohnya. Rowa. Rowa. Dua huruf ilahnya di akhir. Tidak mungkin. Tidak mungkin rowa. Wazannya yarwu. Tidak mungkin. Pasti dia antara yarwi atau yarwa. Kan kalau yarwa harus huruf tenggorokan. Berarti sisa satu. Yarwi. Karena tidak ada. Sama antum dapat kata wako. Tidak mungkin yauku. Tidak mungkin. Karena tidak ada yang berwazan yaf'ulu. Dipahami ini? Ini penelitian inilah yang sangat berguna. Karena kita nanti tidak bisa sembarang buat fi'il mudhari. Dipahami ini? Tidak ada. Kemudian berikutnya latihan. Tasriflah kata-kata berikut. Itu tugasnya antum. Coba tasrif sesuai dengan yang ada contohnya di kotak. Tidak perlu ceritakan. Nanti antum satukan di satu buku. Nah, buku latihan. Itu tasrif kata-kata banasoro ada koroja akoda marro sona goza. Sesuai kaidah. Yang muta'addi apa masdarnya. Lazim apa masdarnya. Paham ya? Sesuai kaidah. Tasrif itu kata. Sedikit saja. Itu cuman ada 8 kata. Nah. Alhamdulillah. Nasi saja 1 nampan bisa habis. Apalagi ini cuma 8 kata. Nah, seperti 8 biji nasi. Iya kan? Paham Ayub? Alhamdulillah. Itu tugasnya besok kita sudah masuk fa'ala yaf'ilu bab 2. InsyaAllah.
Karena selesai dari bab 1.